Anak-anak kita lanjutkan ke nomor 19. Ini ada katrol, M1-nya 2 kilogram, M2-nya 4 kilogram, kemudian massa katrolnya 4 kilogram. Di sini katrol itu dianggap silinder pejal, ya. Nah, caranya kita lihat tinjau bendanya satu persatu dan tinjau katrol. Seperti yang waktu minggu lalu udah saya jelaskan, di sini tuh si katrolnya kan ikut berputar. Ya, jadi si katrol ini tuh berputar, dia akan bergerak ke arah yang 4 kg yang lebih berat. Jadi ini A-nya ke atas di sini, ini ke bawah, dan katrolnya bergerak ke arah sini kan. Ibu udah jelasin waktu itu. Ya. Nah, jadi kita lihat, tinjau dulu benda satu. Benda satu itu karena dia arahnya ke atas, T1 min W1 sama dengan M1 kali A, maka T1-nya dapat 20 tambah 2A. Kemudian di sini bergerak ke bawah, ya, maka W2 min T2 sama dengan M2 kali A, maka dapat T2-nya 40 min 4A. Nah, ini disimpan dulu. T1-nya 20 tambah 2A, T2-nya 40 min 4A. Setelah kalian meninjau benda 1, benda 2, kalian tinjau katrol. Kalau si katrol ini bergerak, dia berputar ya, jadi sambil dia ke atas ke bawah, bendanya dia berputar. Jadi di sini tuh bekerja torsi. Sigma torsi. Sigma torsinya itu adalah I alfa. Ada dua gaya yang bekerja di sini, yaitu T2 kurang T1 ya. T2 kurang T1 kali R. I-nya dia dianggap silinder pejal, katrolnya. Jadi ini setengah MR kuadrat, alfanya upper R. Nah, kenapa T2 kurang T1? Minggu lalu Ibu udah jelaskan ya, karena ini bergerak ke arah sini. Jadi yang searah dengan arah pergerakan, T2-nya diambil plus, T1-nya minus. Alfanya diganti upper R, ini R-nya saling mencoret semua, sehingga dapat T2 kurang T1. T2-nya masukin 40 min 4A, minus T1-nya 20 plus 2A, sama dengan setengah, M besar itu M katrol, 4 kali A. Maka dapat si A-nya itu adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Demikian anak-anak, ini mengenai katrol nomor 19. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 23. Ke nomor 23. Nomor 23 itu adalah suatu silinder tipis berongga yang punya massa 6 kg, R-nya 40 cm itu dijadiin ke meter, 0,4 meter. Dia berputar 300 putaran per menit. 300 putaran per menit. Putaran per menit ini tuh bukan SI. Omega itu dia mempunyai satuan radian per sekon. Nah, satu putaran, rotation per menit ini ya, jadi putaran per menit. Satu putaran itu kan kalian tahu 2 pi radian. Jadi 300 dikali 2 pi radian per 60 sekon. Sehingga ini dapat 10 pi radian per sekon. Nah, silinder tipis berongga itu kayak cincin. I-nya MR kuadrat. Nah, baru di sini ditanya energi kinetik rotasi itu adalah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Setengah, I-nya masukkan 0,96, dan si omeganya itu harus yang 10 pi radian per sekon ini ya, masukin ke sini. Maka dapat satuannya Joule. Ini untuk nomor 23. Kemudian nomor 24. Nomor 24 itu mirip sama nomor 23, juga cincin, 40 gram. Jadi dijadiin ke kilogram ya, 0,04 kilogram. Dia punya diameter 1,25 cm
R-nya berarti setengahnya ya. Ini kan 5/4, jadi ini 5/8. Kali 10 pangkat minus 2 meter. Kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, kemudian di sini dia menggelinding. Nah, saya kan udah jelaskan ya sama kalian. Kalau misalkan menggelinding, berarti kan ada eka total. Di sini eka totalnya itu, kalau rumus panjangnya ya, eka totalnya itu berarti eka translasi ditambah eka rotasi. Eka translasi ditambah eka rotasi. Nah, ini yang translasi, ini yang rotasi. Ibu udah jelasin minggu lalu ya. Nah, nanti I-nya kamu di sini ambil dulu. I-nya itu adalah MR² untuk cincin. Tapi kan minggu lalu Ibu udah jelaskan, bisa pakai rumus ini, atau kita bisa juga pakai rumus yang ini. Saya udah jelasin minggu lalu ya. Setengah MV² dalam kurung N+1. Nah, N-nya berapa? N-nya itu adalah cincin 1. Nah, makanya ini setengah, M-nya 0,04, V-nya 5², si cincin 1 tambah 1. Dihitung 1 Joule. Makanya kalian harus harus hafal itu yang benda-benda itu berapa M-nya ya. Nomor 25. Sebuah silinder berongga terus menggelinding, berapakah perbandingan energi kinetik, translasi, dan rotasi? Udah aja ini anggap silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga. Jadi dia punya energi kinetik, translasinya setengah MV², rotasinya setengah I omega kuadrat, ya. Nah, si I-nya itu adalah MR². MR². I-nya MR² kita anggap ini aja, kita anggap tipis berongga aja. Soalnya di situ tidak jelas tipis berongga aja. Nah, omeganya V² per R². Omeganya V² per R². Dihitung ini dapatnya setengah MV² juga. Jadi eka translasi banding eka rotasinya adalah 1/1. Ya, ini untuk nomor 25. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah untuk nomor 26. Begini. Ini tuh ada bola pejal menggelinding pada permukaan dalam berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 35 cm. Bila bola dilepas di titik A tanpa kecepatan awal, maka yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan di titik B? Berapakah kecepatan di titik B? Jadi pertama-tama kalian tulis dulu, ini R-nya dalam SI, bola pejal M-nya 2/5. Nah, sekarang begini, waktu si bola ini meluncur bergerak dari sini, tertulis itu tanpa kecepatan awal, V0-nya 0. Nah, pada saat di sini kita harus lihat. Berarti ini saya udah gambar ya. Berarti ada jarak, kalau mau digambar itu ada jarak antara ini sampai ke bawah sini, itu sampai sini nih. Nah, jarak di sini. Jarak ini kan sama dengan yang ini, ya. Itu adalah R sin 37. Jadi jarak yang ini sama dengan ini adalah R sin 37. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita anggap H0-nya itu di sini. Kalau kata saya di sini nih. Ini H0-nya di sini. Jadi ini H0. Nah, waktu di sini, dia itu ketinggiannya H. Waktu di A. Kalau kalian menjumpai soal seperti ini, berarti kalian ini menggunakan energi mekanik. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A itu adalah energi potensial A tambah energi kinetik A
Kalau di B adalah energi potensial B tambah energi kinetik B. Waktu di sini kan tanpa kecepatan awal ya, berarti dia tuh EK-nya 0. Nah, waktu di B, ini kan nggak ada ketinggian, dianggap H0, ini EP-nya 0. Nah, kemudian kalian masukin EPA itu MGH, A ya, sama dengan EKB. EKB-nya kalian pakai setengah MV kuadrat dalam kurung N+1. Karena dia menggelinding, ada tulisan menggelinding. Terus M-nya kita coret, G-nya masukin 10, H-nya masukin yang ini nih ya, 0,21, M-nya bola pejal masukin 2/5, maka kita dapat V-nya akar 3. Jadi kalau soal esai itu kalian harus kerjain dengan cara satu, yang sebelah kiri. Nah, ada cara cepatnya, cara kedua, ini hanya boleh untuk soal PG, pilihan ganda. Kalau ada soal seperti ini, berarti kamu bisa pakai rumus akar 2GH per N+1. Ya, 2 kali 10, H-nya 0,21 per N-nya 2/5 tambah 1. Jadi ini dapatnya sama akar 3. Kenapa 2/5? Karena dia adalah bola pejam. Gitu. Ini adalah pembahasan untuk nomor 26. Ya. Nah, anak-anak, demikian pembahasan soal udah saya jelaskan barusan. Semoga kalian bisa lebih memahami. Kalau seandainya ada yang masih belum jelas, ada yang masih belum paham, silakan kalian tandain. Nanti kalau kita Zoom lagi, silakan kalian bertanya sama ibu. Nah, jangan lupa sekolahnya dibuka, karena ada latihan soal yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Selamat berlatih, dan harus selalu semangat. Sehat selalu.